Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khusus Saham di video analisis sinyal forex untuk Senin 26 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini, ada analisa intraday dan swing, tapi di sini swingnya lebih ke intraday ya teman-teman ya. Jadi ya semi-semi intraday gitu swing-nya. Dan di sini untuk kita ada USD Swiss franc dan XAUUSD ya. Untuk USD Swiss franc sendiri kita analisa dari time frame M15 hingga daily. Kita ambil posisinya buy karena kita lihat ada potensi dia untuk swap liquidity terlebih dahulu kemudian melanjutkan kenaikan ya. Kemudian ada XAUUSD atau gold, kita analisa dari time frame M30 hingga H4, kita ambil posisinya sell dan kita lihat di sini dia akan mencapai ke area supply di area OTE ya teman-teman ya. Jadi supply-nya ini berada di area OTE. Kemudian kita di sini kita lihat kita ada buy limit di USD Swiss franc di 0.97320, stop loss-nya di 0.96934, kemudian TP di 0.99410 dan resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 4,07 dolar. Untuk recent reportnya 1/5 dan expired sampai 29 September 2022. Kemudian untuk XAUUSD kita sell limit di 1672.858, stop lossnya ada di 1675.702 dan TP di 1626.637. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,84 dolar. Recent reward 1/16 dan expired sampai 29 September 2022. Ya, jadi untuk expirednya sama ya ini ya teman-teman ya. Terus saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah capek untuk selalu ingatkan teman-teman semua untuk gunakan resiko 1% dari modal gitu. Jadi kalau resikonya 1% dari modal, kita itu ketika kena stop loss, kita ruginya nggak terlalu besar gitu. Karena ya ada beberapa yang bilang 1% itu besar ya teman-teman ya. Kalau merasa 1% itu besar, teman-teman bisa sesuaikan dengan 0,5% atau lebih kecil lagi gitu teman-teman. Tapi ya itu konsekuensinya kita growth profitnya juga kecil gitu. Karena kalau 1% itu di sini kan 1/5 ya. Kalau 1% itu kalau bisa TP misal ya, kalau TP kita bisa profitnya 5% gitu. Kalau kita 0,5% resikonya ya kita cuman dapat 2,5% gitu. Tapi setidaknya itu lebih aman, lebih bagus ya teman-teman ya. Gak apa-apa pertumbuhan akunnya lebih lama, yang penting tumbuh gitu daripada kita profit banyak sekali loss langsung MC atau drawdown-nya terlalu panjang atau terlalu dalam gitu. Jadi di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial ya. TP parsial ini kita juga bisa lakukan ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 ya. Di sini kan untuk USD atau di XAUUSD ya, di XAUUSD ada. Di sini untuk XAUUSD kita jarak antara entry dan stop loss itu kan sekitar 28 pips ya, 28 pips berarti resikonya sekitar 2,84 dolar. Jadi di sini kalau kita sudah running profit risk and reward 1/1 yang mana berarti kita sudah profit setara dengan posisi antara atau jarak antara entry dengan stop loss, berarti kita sudah running sekitar 28 pips. Kita juga bisa lakukan TP parsial. Jadi misal teman-teman open posisinya di sini 0,5 atau 0,6 lot tuh teman-teman bisa close posisi dengan close bagian dulu. Jadi dari 0,06 kita bisa close 0,03 gitu. Terus sisanya kita bisa hold sampai TP ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang setengah porsi lot kita TP dulu, terus setengah porsi lot lagi kita hold sampai TP gitu. Nah, di sini itu untuk fungsinya untuk mengamankan sebagian keuntungan. Jadi yang udah biru
kita amankan terlebih dahulu, terus sisa lotnya kita hold sampai TP, kita lanjutin untuk trading selanjutnya gitu. Nah, di sini kita juga bisa mengurangi resiko dengan pindahin stop loss-nya ini di entry gitu, ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 juga. Jadi di samping kita TP parsial, kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Jadi sekaligus barengan gitu. Jadi pas saat kita sudah running di risk and reward 1/1 atau di sini di gold itu sudah running 28 pips, kita lakukan TP parsial sekaligus pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Buat apa? Ya pertama kita amankan keuntungannya dulu, terus kedua kita stop loss-nya ini kita pindahin ke entry, itu kan fungsinya biar kalau analisanya tidak sesuai dengan analisa awal, terus berbalik arah mengenai stop loss, kita tidak rugi apapun atau kita tidak loss apapun gitu. Karena begitu stop loss itu tersentuh, kita tidak rugi apapun karena stop loss-nya itu berada di entry gitu. Jadi tidak ada jarak, misal kalau kita sell di sini terus kita close-nya di atas kan berarti loss ya. Kalau sell-nya di sini, kalau kita close-nya juga di sini juga kan berarti kita nggak loss gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk manfaatnya dari TP parsial dan pindahin stop loss-nya di entry gitu. Oke, untuk analisanya bisa swap kanan aja di sini. Di sini ada USD Swiss franc, kemudian ada XAUSD atau gold. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita bahas satu persatu dari USD Swiss franc terlebih dahulu ya. Oke, kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Sebelumnya kita juga ada posisi untuk ambil posisi buy ya sebenarnya, tapi sayang sekali buy limit kita tidak tersentuh dan sekarang kita perbarui lagi di area ID ya. Sebelumnya kita ambil posisi buy di sini, kita harapkan dia untuk turun terlebih dahulu baru melanjutkan kenaikan, tapi nyatanya dia cuma turun sampai sini aja ya, dia tidak swap liquidity gitu. Dan di sini kita lihat kalau dia satu itu jelas ya teman-teman ya. Oh, di sini ada liquidity area. Ya, di sini ada liquidity area. Jadi dia membuat seolah-olah ada swing low, swing low, swing low, atau biasa disebut equal low juga bisa gitu. Tapi di sini kalau disebut equal low, di sini miring ya ini ya teman-teman ya. Jadi antara low di sini dengan low di sini dengan low di sini itu low-nya itu semakin naik atau biasa disebut lower high ya. Jadi kalau internal structure-nya ini lower high gitu, tapi kalau kita perhatikan di keseluruhan market structure-nya di sini bisa disebut liquidity area, karena di sini di bawahnya lagi di M30 dia masih ada low di sini ya. Berarti kita ambil low yang di sini aja gitu. Untuk posisi entry buy kita. Untuk entry-nya kita ambil di M15 ya di sini. Dan entry di M15 di sini. Nah, untuk jarak entry dan stop loss-nya, nah di sini kita ambil buy di sini. Ini order block ya ini ya teman-teman ya. Order blocknya saya ambil dari satu candle bearish terakhir ya di sini. Ini kalau kita perhatikan satu candle bearish terakhirnya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau buat jaga-jaga range-nya saya lebarin dikit sampai ke low-nya di sini. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, terus jadi range-nya itu agak sedikit lebih lebar teman-teman, karena biar lebih aman juga kalau pas masuk ke area order block. Jadi siapa tahu dia mau swap liquidity yang di sini cuman mau sampai sini aja terus naik, bisa jadi. Maka dari itu kita ambil order blocknya tuh sampai sini aja gitu. Terus untuk entry-nya kita di tengah-tengah area order block. Jadi jaraknya seperti ini. Kemudian kita entry-nya di tengah-tengah. Jadi jarak antara buy dan stop loss ukurannya segini. Ya segini ya ukurannya. Terus kita entry-nya di tengah-tengah. Ya seperti ini kurang lebih. Jadi jaraknya antara buy dan stop loss itu ukurannya ini sama dengan ukuran yang di sini. Ya. Terus kita entry di tengah-tengah.
ukuran order block tadi ya teman-teman ya. Terus untuk TP, nah untuk TP sendiri sini ada high ya. High-nya ini sudah lebih tinggi dari high sebelumnya. Terus kita pindah ke daily. Nah, di sini dia juga swap liquidity ya, atau biasa disebut equal high, juga di sini bisa disebut equal high, tapi ini lebih ke liquidity ya. Oke, ya ini masuknya liquidity. Jadi untuk daily-nya dia sudah swap liquidity, jadi kemungkinan dia akan menuju kenaikan yang selanjutnya. Ups. Nah, kemungkinan dia akan mencoba naik sampai ke area OP supply di sini atau di sini ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, nah jadi TP-nya itu berada di sini, di area supply di H4. Oke, ini nggak ada gap ya, ini gapnya udah tertutup teman-teman kalau diperhatikan. Nah, ini nggak ada gap ya di sini ya, jadi aman untuk ambil posisi buy-nya. Jadi kemungkinan semoga aja dia masih bisa turun terlebih dahulu baru melanjutkan kenaikan ya. Oke, next lanjut ke XAUSD atau gold. Oke, untuk gold sendiri kalau kita perhatikan di sini, kita lihat di time frame weekly terlebih dahulu. Untuk time frame weekly-nya kita lihat di sini dia sudah break neckline ya di sini ya. Ini kan ada neckline di sini. Neckline double top juga dia sudah break di sini ya teman-teman ya. Terus kalau kita perhatikan juga di time frame daily-nya, nah di time frame daily di sini dia sekarang juga berada di area swing atau market structure ya di sini. Nah, di sini kan ada area demand juga di sini. Nah, tapi demand di sini dia sudah tertembus juga kemarin gitu. Artinya di sini dia sudah nggak valid lagi, jadi ada demand gitu. Nah, ini kan ada higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Nah, berarti kalau di sini dia sudah tertembus, kemungkinan dia akan mencoba masuk ke area ini ya, di 15.85 ya, kurang lebih sekitar segitu. Berarti kalau kita ambil posisi sell masih bisa gitu, kurang lebih seperti itu. Terus kita pindah ke H4 dan di sini, nah di sini kan juga ada market structure juga. Dia setelah habis break dari lower low-nya daily, kemudian di sini dia ada sideways juga di sini. Nah, di sini dia sideways ya. Sideways, kemudian dia break di sini, berarti kemungkinan dia masih akan mencoba melanjutkan penurunan. Tetapi sebelum itu ada kemungkinan dia akan naik terlebih dahulu ke area supply terdekat ya. Kita coba tarik dari area Fibo di sini. Nah, ini adalah area swing high-nya yang sudah terbentuk atau lower high. Kemudian saya tarik sampai ke lower low terakhir ya. Nah, di sini ini dari lower high ke lower low ya. Nah, di sini kita coba kita cari area order block atau area supply di area OTE ya. Area OTE di sini meliputi dari Fibo 62 hingga Fibo 79. Kemudian, tapi kalau di Fibo 88 itu bisa juga, tapi kemungkinannya lebih kecil untuk masuk ke sana. Terus kita coba lihat, cari di time frame kecil. Nah, di H4 sendiri pun juga kelihatan di sini ada last bullish candle ya sebelum dia break up structure di sini. Berarti kita bisa coba cari di time frame kecilnya yang berada di area bullish candle ini. Nah, kalau kita pakai order block yang di H4 di sini, range-nya cukup lebar teman-teman, sekitar dari 75 hingga 70. Kita cari yang lebih presisi lagi di time frame M30 coba. Di time frame M30 kita lihat di sini ada juga satu candle bullish ya, ini sebelum break up structure juga di sini
atau candle bullish terakhir sebelum breakout structure. Jadi range yang kita gunakan atau order block yang kita gunakan untuk ambil posisi sell di sini ya. Jadi range-nya stop loss-nya di sini, entry-nya sell di sini, kemudian stop loss-nya di sini. Terus kita entry di tengah-tengah. Jadi range-nya satu kali ukuran candle di M30 ya, atau di time frame M30. Nah, di sini kita entry di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Tengah-tengah di antara range antara sell dan stop loss ini gitu. Tapi range-nya ukurannya masih sama seperti ini ya. Seperti yang di USD Swiss franc tadi. Nah, seperti ini jadinya. Ini by the way kita hapus dulu Fibonacci-nya. Fibonacci-nya saya gunakan Fibo dari Smart Money Concept ya, teman-teman ya. Jadi mungkin agak sedikit beda dengan teman-teman, tapi fungsinya sama gitu. Namun angkanya aja yang beda. Dan di sini saya entry di tengah-tengah ukuran candle di sini ya, teman-teman ya. Tapi range antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan satu kali ukuran candle tadi gitu. Terus untuk TP-nya, TP saya ambil yang realistis aja ya, teman-teman ya. Kita ambil di lower low di sini, walaupun ada kemungkinan besar dia akan masuk ke harga 1620 atau 1600-an atau 1585 gitu. Tapi karena ini intraday, jadi lebih realistis lagi kita ambil TP-nya di lower low di sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisanya di XAUSD ya. Gold. Nah, ini kan kemarin ada liquidity swap ya. Ada liquidity swap, ya ambil di sini. Sebelumnya kita juga ada open posisi sell ya, sell limit, tapi sayang sekali tidak terjemput. Barangkali ada teman-teman yang langsung instant entry di sini. Nah, kemarin kan kita ada sell limit juga ya di sini ya. Nah, kita ambil sell limit di sini. Kita ambil sell limit di sini, harga sudah masuk di sini. Nah, tetapi dia tidak ada naik dikit seperti ini, tapi dia langsung turun seperti ini ya. Jadi teman-teman yang langsung ambil posisi sell, selamat yang udah TP. Tapi untuk saat ini saya tidak masukin ke card jurnal ya kalau dia udah TP ya. Karena dia belum menyentuh sell limit kita gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah instant sell gitu ya, selamat ya udah TP gitu. Dan di sini kan dia sudah swap liquidity, kemudian kita coba ambil posisi sell di sini. Di sini ada equal low, bener. Harga sudah sesuai masuk tembus equal structure di sini, kemudian dia terus turun sampai di sini membuat low baru gitu. Jadi kita bisa ambil posisi sell lagi ke low besok atau nanti dia masuk ke area ini lagi itu. Kurang lebih mungkin seperti ini nantinya. Nah, mungkin seperti ini nantinya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari kedua analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya, selalu gunakan resiko 1% dari modal ya, maksimal ya teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko lebih dari 1% modal, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya gitu. Oke, so ikuti terus analisasinya Forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.